Ancaman kenaikan suku bunga Amerika Serikat kembali menghantui pasar keuangan global. Wakil Ketua Goldman Sachs, Rob Kaplan, memperingatkan Federal Reserve atau The Fed kemungkinan harus mulai menaikkan suku bunga pada September, jika inflasi Amerika masih bertahan di level tinggi. Sinyal tersebut muncul di tengah sikap agresif para petinggi The Fed yang tetap fokus memerangi inflasi. Bahkan separuh pejabat Bank Sentral Amerika memperkirakan kenaikan suku bunga masih akan terjadi sebelum akhir tahun. Menurut Kaplan, jika kenaikan suku bunga dimulai pada September, pasar harus bersiap menghadapi langkah lanjutan karena pengetatan moneter biasanya dilakukan secara beruntun. Meski demikian, arah kebijakan The Fed masih bisa berubah seiring perkembangan terbaru, termasuk kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi meredakan tekanan inflasi. Pernyataan ini pun meningkatkan kewaspadaan investor terhadap prospek ekonomi global dan arah pasar keuangan dalam beberapa bulan ke depan. Babak baru hubungan Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengguncang pasar energi dunia. Setelah bertahun-tahun dibayangi sanksi, Teheran dikabarkan akan kembali bebas menjual minyaknya usai penandatanganan nota kesepahaman perdamaian dengan Washington pekan ini. Tak hanya sektor minyak, pelonggaran sanksi juga mencakup layanan perbankan, transportasi, hingga asuransi yang akan membuka jalan bagi Iran untuk kembali mengakses pasar global. Namun, keuntungan besar itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Amerika Serikat menegaskan pencabutan sanksi bergantung pada kepatuhan Iran terhadap sejumlah syarat ketat, mulai dari penghentian program senjata nuklir hingga menjaga kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Dengan lebih dari 100 juta barel minyak yang telah tersimpan di kapal tanker dan siap dijual, dunia kini menanti apakah kesepakatan bersejarah ini benar-benar menjadi titik balik bagi ekonomi Iran sekaligus mengubah peta energi global. Selain Bahrain dan Kuwait, Iran juga meluncurkan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania. Iran menyebut berhasil menghancurkan 4 target penting termasuk hanggar jet tempur F-35. Puluhan rudal Iran terlihat dari langit Basra, Irak setelah diluncurkan dari Iran menuju pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Yordania. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengatakan serangan mereka mengenai dan menghancurkan 4 target penting di pangkalan udara Muwafaq Salti di wilayah Azraq, Yordania. Target penting tersebut termasuk hanggar jet tempur F-35 serta pusat komando dan kendali utama. Sementara itu, Amerika Serikat gagal mencegat rudal Iran yang menargetkan pangkalan udara 4 target penting di pangkalan udara Muwafaq Salti di wilayah Azraq, Yordania. IRGC menyebut serangan rudal ini sebagai penyelesaian operasi pembalasan yang lebih luas. Serangan balasan diklaim IRGC mengenai 21 target di berbagai pangkalan udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat di seluruh wilayah, serta menembak jatuh drone MQ-9 Amerika Serikat di wilayah udara Iran. Trio rudal Iran bombardir Israel. Rentetan serangan rudal balistik yang dilancarkan Iran ke wilayah Israel bertujuan ingin menunjukkan dirinya sebagai kekuatan dominan di kawasan Timur Tengah. Trio rudal Iran bombardir Israel. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran IRGC meluncurkan kombinasi rudal balistik Emad, Kader F, dan generasi terbaru Khaybar Seikan dalam operasi militer bertajuk True Promise 4. Rudal balistik jarak jauh Emad memiliki hulu ledak bersirip yang mampu bermanuver dengan tingkat akurasi tinggi di bawah 10 meter untuk menembus sistem pertahanan Arrow 3 milik Israel. Sementara itu, rudal hipersonik Khaybar Seikan generasi ketiga yang berbahan bakar padat mampu melesat hingga Mark 9 saat menukik, membuatnya sangat sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara canggih seperti THAAD dan Patriot. Rentetan serangan rudal balistik yang dilancarkan Iran ke wilayah Israel dalam beberapa hari terakhir bukan sekedar aksi balas dendam. Di balik hujan rudal itu tersimpan pesan yang lebih besar. Iran ingin menunjukkan dirinya sebagai kekuatan dominan di kawasan Timur Tengah sekaligus menempatkan Washington dalam posisi bertahan.
Serangan ini juga menjadi sinyal bahwa Iran masih memiliki kemampuan serangan yang signifikan meski telah dihantam serangan udara yang intensif dari Amerika Serikat dan Israel. Militer Amerika Serikat meluncurkan serangan ke Iran, pemirsa. Serangan ini sebagai balasan setelah Iran menembak jatuh helikopter Apache. Pasukan Amerika Serikat menyerang sejumlah situs militer Iran pada Selasa 9 Juni. Serangan Amerika menargetkan pertahanan udara Iran, stasiun kendali darat, dan situs radar pengawasan di dekat Selat Hormuz. Serangan Amerika juga menyasar 2 tangki penyaring air laut di distrik Bemani, kawasan Sirik, Iran. Pusat Komando Amerika CENTCOM mengumumkan telah menyerang Iran atas perintah Panglima Tertinggi Amerika Serikat. Serangan menggunakan amunisi presisi dari jet tempur Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat. Serangan ini sebagai respon terhadap serangan Iran yang menembak jatuh helikopter Apache dekat Teluk Oman dan serangan ke sejumlah basis militer Amerika di Timur Tengah. Pusat Komando Amerika CENTCOM menyebut pasukan Amerika tetap waspada dan siap untuk membela diri dari serangan Iran. Ketegangan memuncak di Belfast, Irlandia Utara setelah insiden penikaman brutal memicu kemarahan publik. Aksi protes yang awalnya menyoroti isu migrasi berubah menjadi kerusuhan besar. Kota Belfast, Irlandia Utara, dilanda gelombang kerusuhan setelah sebuah serangan penikaman brutal yang diduga dilakukan oleh seorang pencari suaka asal Sudan memicu kemarahan warga. Rekaman dari lokasi memperlihatkan suasana mencekam di sejumlah ruas jalan. Kobaran api melalap kendaraan di tengah kerumunan massa yang memadati kawasan terdampak. Petugas pemadam kebakaran dan polisi anti huru-hara dikerahkan untuk merespons situasi yang terus memburuk. Sejumlah kendaraan polisi terlihat bergerak menuju lokasi kerusuhan, sementara aparat berusaha membubarkan massa dan mencegah meluasnya aksi kekerasan. Hingga kini, aparat keamanan masih disiagakan di sejumlah titik rawan untuk mengantisipasi kerusuhan lanjutan. Sementara penyelidikan terhadap motif serangan dan rangkaian aksi kekerasan yang menyusulnya terus berlangsung. Gelombang kekerasan kembali mengguncang Afrika Selatan. 12 orang tewas dan 9 lainnya terluka setelah sekelompok pria bersenjata melakukan serangan brutal di sebuah permukiman di Johannesburg. 12 orang tewas dalam aksi penembakan massal yang terjadi di kawasan Clifton, Johannesburg, Afrika Selatan. Korban tewas terdiri dari 9 pria dan 3 wanita. Sementara itu, 9 orang lainnya mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan medis. Tim forensik bekerja di lokasi kejadian, mengevakuasi jenazah korban serta mengumpulkan barang bukti untuk kepentingan penyelidikan. Berdasarkan laporan media setempat, lebih dari 10 pria bersenjata berat diduga menyerbu permukiman dan melepaskan tembakan ke arah warga. People who are involved in there, you could classify these people to be insane, heartless, barbaric, because you could see the way they were moving. Because when we try to account on what actually happened, you could see they entered in there, start shooting. And then going forward, and at the end of the day, and then they were picked up in terms of the vehicle or the quantum which was involved. Hingga kini, polisi masih memburu para pelaku dan belum melakukan penangkapan. Motif di balik serangan berdarah ini masih belum diketahui dan terus didalami oleh aparat penyelidik.